Novitasari. Bab 1 yaitu ada penegasan judul. Penegasan judul ada pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu blended learning merupakan gabungan dari keunggulan pembelajaran yang dilaksanakan tatap muka, face to face, dengan secara virtual, e-learning. Pembelajaran ini akan lebih efektif sebab kegiatan pembelajarannya dilakukan secara fleksibel dan dibantu oleh penggunaan e-learning sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Higher order thinking skill or merupakan proses berpikir tingkat tinggi yang sangat mementingkan pada pelaksana pengetahuan yang telah diterima, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, merumuskan suatu hal yang baru dengan cara berpikir kritis kreatif sehingga menghasilkan memecahkan suatu penyelesaian masalah. Dengan materi ekosistem merupakan salah satu materi pokok dalam pembelajaran biologi kelas 10 SMA atau MA yang diajarkan pada semester GESAL. Salah satu materinya adalah menganalisis hubungan antara komponen ekosistem peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah pembelajaran abad 20, pendidik dan peserta didik sangat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi higher order thinking skill HORS untuk menyiapkan suatu tuntutan dari sebuah kemajuan teknologi yang semakin maju dan terbuka, modern serta mengelaborasi dalam suatu ruang lingkup lingkungan masyarakat agar peserta didik dapat mengonstruksikan argumen mengenai masalah serta pemecahan yang dapat dan efektif dalam sebuah keputusan. Nah, blended learning merupakan proses pembelajaran campuran atau perpaduan dari pembelajaran face-to-face dengan pembelajaran online dengan peserta didik diharapkan dapat selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar peserta didik bagi mereka sendiri tanpa bantuan dari guru dan orang lain. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, serta peserta didik lainnya yang membuat suasana kondusif. Untuk terjadinya hal tersebut, pengetahuan pada peserta didik harus selalu ditingkatkan lagi. Nah, pembelajaran biologi memerlukan waktu yang lebih banyak untuk membahas setiap materi yang akan diajarkan. Namun, keterbatasan waktu dalam tatap muka mengharuskan peserta didik mempelajari materi pembelajaran sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap teori biologi. Secara keseluruhan, pembelajaran biologi memerlukan alternatif lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Oleh karena itu, pembelajaran biologi memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan belajar peserta didik serta mengetahui berbagai bentuk sistem yang ada di dunia ini sehingga peserta didik tidak hanya tahu mengenai teori saja tetapi juga mengetahui visual. Di sini memiliki identifikasi masalah. Ya, yang pertama, kurangnya kemauan peserta didik untuk belajar dikarenakan pembelajaran yang monoton. Yang kedua, kurangnya waktu dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, masih banyak pendidik dan peserta didik memanfaatkan teknologi dalam referensi pembelajaran. Yang keempat, proses belajar mengajar masih didominasi oleh pendidik. Yang kelima, pembelajaran blended learning merupakan diterapkan dalam proses mengajar. Yang keenam, rendahnya pengetahuan mengenai pembelajaran higher order thinking skill peserta didik. Oleh karena itu, harus adanya upaya meningkatkan pengembangan higher order thinking skill. Batasan masalahnya itu adalah pembelajaran blended learning yang terdiri dari 4 tahapan menurut Ellis dan Tolip, yaitu tahap pertama, presenting information, menyediakan informasi. Tahap kedua, tweeting the learner, membimbing peserta didik. Tahap ketiga, treating, memberikan latihan. Dan yang keempat, assessing learning, melakukan penelitian. Higher order thinking HORS yang dikembangkan oleh R. Arifin Nugroho dengan 3 indikator yaitu analisis, evaluasi, dan menciptakan. Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekosistem. Tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh blended learning terhadap higher order thinking skill, dan rumusan masalahnya yaitu berdasarkan rumusan masalah didapatkan adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran blended learning terhadap higher order thinking skill HORS kelas 10 materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba. Manfaat dari penelitian ini bagi pendidik. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk membantu perkembangan pendidik dalam mempertimbangkan terhadap pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan serta dapat memberikan informasi mengenai
Pentingnya peserta didik. Bagi peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran serta lebih aktif dalam setiap pembelajarannya dengan adanya sistem pembelajaran blended learning yang menarik dan tidak monoton sehingga dapat meningkatkan course. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk sekolah dalam perbaikan pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolahan. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat digunakan sebagai literasi mengenai penggunaan model pembelajaran blended learning yang digunakan dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan higher order thinking skill. Kajian penelitian terlebih dahulu yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Fari Kakak mengembangkan bahwa model pembelajaran blended learning pengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, di mana dengan penggunaan model pembelajaran blended learning, peserta didik terlebih antusias dan termotivasi untuk belajar dikarenakan penggunaan teknologi memudahkan proses pembelajaran di mana sumber belajar dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Data motivasi peserta didik dihasilkan pada kelas eksperimen dengan menggunakan blended learning diperoleh skor rata-rata 3,4 lebih tinggi daripada skor rata-rata peserta didik pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran langsung yaitu 2,7, sedangkan hasil pembelajaran peserta didik pada kelas eksperimen menunjukkan presentasi sebesar 91,60% dan kelas kontrol sebesar 59,09. Penelitian yang dilakukan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan Wiwi mengembangkan blended pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan angket peserta didik setelah pembelajaran blended learning menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang tertarik dengan pembelajaran menggunakan blended learning. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan blended learning memiliki keunggulan untuk diterapkan karena lebih efektif dan praktis untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Arya Rizkia menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan model pembelajaran blended learning yaitu 30,30%, sesudah tindakan siklus 1 mencapai 72,73% dan sudah siklus 2 adalah 87,88%. Itu artinya penerapan model pembelajaran learning meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bab 2 itu landasan teori dan penegasan pengajuan hipotesis. Yang pertama yaitu blended learning. Blended learning itu ada pengertian pembelajaran blended learning, kelas karakteristik blended learning, komponen dalam blended learning, tujuan blended learning, langkah-langkah pembelajaran blended learning, pelaksanaan blended learning, kelebihan dan kekurangan blended learning. Yang selanjutnya yaitu higher order thinking skill. Pengertian higher order thinking skill, indikator dari higher order thinking skill horse. Yang selanjutnya yaitu karakteristik horse. Yang selanjutnya pencapaian horse. Bahasan yang selanjutnya itu pokok bahasan materi ekosistem. Yang pertama yaitu pengertian ekosistem, yang kedua ruang lingkup kajian ekosistem, yang ketiga macam-macam ekosistem, yang keempat komponen penyusun ekosistem, yang kelima pola-pola interaksi dalam ekosistem, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pengajuan hipotesis H1-nya ada pengaruh. Apakah ada pengaruh pembelajaran blended learning terhadap higher order thinking skill horse kelas 10 materi ekosistem di SMA Negeri 1 Waituba? HO-nya tidak ada pengaruh pembelajaran blended learning higher order thinking skill horse kelas 10 bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Waituba kelas 10 mata pelajaran biologi semester ganjil 2021-2022 yang berada di Jalan Syarif Anwar nomor 03 Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2021 sampai 2002 dimulai bulan Desember 2021.
Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasi sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dan menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisis data dan fakta yang diperoleh. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisi eksperimen atau eksperimen semu. Metode kuisi eksperimen memiliki kelompok kontrol namun tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah the non-equivalent control group design. Dalam kelompok dibagi menjadi dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol melalui randomisasi seperti dalam desain kelompok kontrol present post test. Desain kelompok non-equivalent dapat mempresentasikan X1 dan X2 dari X dapat juga diperluas dengan lebih dari dua kelompok. Populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti. Suatu penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 di SMA Negeri 1 Wetuba. Yang kedua yaitu sampel. Peserta didik kelas 10 IPA 1 yang disebut kelas eksperimen dan peserta didik kelas IPA 2 yang disebut dengan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yaitu ada angket, dokumentasi, dan wawancara. Definisi operasional variabel yaitu variabel bebas independen adalah pembelajaran blended learning. Yang kedua adalah variabel terikatnya. Dependent adalah higher order thinking skill kelas 10 materi ekosistem. Teknik analisis data yaitu pertama ada uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga penilaian berpikir higher order thinking skill course, yang keempat uji hipotesis. Instrumen penilaiannya yaitu soal berpikir kritis, kreatif menggunakan jenis tes uraian, uji validasi dan reliabilitas data. Yang pertama yaitu uji validasi, yang kedua reliabilitas data. Sekian presentasi dari seminar proposal saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.